Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi amarona bil ittihadi wal ittifaq wa nahana anit tafarruq wa tanajju'i fi kitabihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiil alimi minas syaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruka'an sujada yabtaguna fadla minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud. Zalika masaluhum fit Taurat wa masaluhum fil Injil. Kazar'in akhraja sat'ahu fa'azarahu pastaklajo pastawa ala suqi yu'jibu jurra'a liyagizo bihimul kufar wa'adallahu allazina amanu wa amilus solihati minhum magfiratau wa ajron ajima. Sadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak-bapak, ikhwatu iman, jamaah taklim al-amanah yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Didoakan kusim kuring sing sehat lahir batin sadaya, barokah umurna, dimudahkan urusan sareng rezekina, dimudahkan sakaratul mautna, sing kenging derajat husnul khatimah, bahagia dunia wal akhirah. Saha nu amina tarik masuk surga, nu amina bari ngelenggut di lawang panto. Hari ini tema kita tentang identitas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika banyak orang Islam di akhir zaman seperti ini, banyak yang berteriak, kami adalah umat Nabi, kami berhak mendapat syafaat Nabi, kami sering bersalawat kepada Nabi. Nah, bahkan ada yang mengatakan kami adalah tetesan darah dari Nabi yang kita kenal para habaib. Nah ibu, kita jangan pernah salah mengukur. Apa bu? Salah mengukur. Mengukur apakah ibu bapak layak disebut sebagai umat Nabi, itu tidak hanya sekedar kedekatan kita ibadah kepada Allah, tetapi ukurannya itu ada pada Al-Quran. Jadi Allah tengah bocorkan, memberi penjelasan siapa-siapa saja orang Islam yang layak disebut sebagai umat Nabi. Di akhirat nanti mereka akan bersama Nabi. Hayong sareng Nabi ke di akhirat, dalam satu barisan ingin bersama Nabi. Di Al-Quran ayat penjelasan anak. Dan itulah yang disebut identitas atau ciri-ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, hirup kene. Ngaji jam sekian luar biasa. Hanya orang yang punya iman
yang mampu melangkahkan kaki ke majelis taklim tabu sakieu. Karena pabelit jeung tunu. Penyakit tunu, penyakit hore, kata orang Sunda mah penyakit atuda. Penyakit atuda. Ada doanya untuk terhindar dari penyakit atuda teh aya doana. Allahumma inni a'udzubika minal atuda. Eta doana. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari atuda. Sok geura didawamkeun. Sampai di mana tadi? Saya mau bertanya, kinten-kinten ibu sudah pantas belum disebut sebagai umat Nabi? Cing, jujur saja. Kira-kira ibu sudah pantas belum disebut umat Nabi? Bu, bingung ngajawabna, bingung. Arek disebut pantes, aduh bingung. Arek disebut teu pantes, sieun. Atau saya jempe. Ternyata ibu, bapak, kalau ibu bapak ingin diaku oleh Nabi sebagai umatnya yang sejati, Allah memberikan penjelasan yang sangat rinci. Catat di dalam surat Al-Fatah. Surat Al-Fatah. Surat apa, Bu? Al-Fatah. Pakai H. Al-Fatah. Tapi tong deketing nyariosna. Al-Fatah. Surat ke-48. Surat ke-48. Ayat ke-20. Ayatna ayat ke-29. Suratna surat ke-48. Surat 48 surat apa, Bu? Al-Fatah. Sering orang menyebutnya surat Al-Fat. Al-Fat. Boleh juga disebut Al-Fatah. Lanjut, Bu. Di dalam firman Allah itu diurai, namun Allah mengawali kalimatnya dengan sebuah penegasan. Tolong disimak. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Terjemahan bebasnya apa, Bu? Muhammad itu Rasul Allah. Tetapi kalau sudah kepada ilmu tafsir, itu penjelasannya begini, Bu. Muhammad Rasulullah itu ada kata-kata begini. Muhammad itu benar-benar Rasul Allah. Ada kata benar-benar. Muhammad itu benar-benar Rasul Allah. Kenapa harus diterjemahkan pakai kata benar-benar? Ini kalau kita lihat susunan kalimatnya, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu benar-benar Rasul Allah. Sehingga para ahli tafsir menegaskan, la bisakin wala roibin. Jangan ragu, jangan bimbang. Urang teh kudu yakin yang namanya Muhammad adalah benar-benar Rasul. Karena sekarang di akhir zaman banyak orang yang mengaku Rasul, mengaku Nabi, malah yang paling ekstrim mengaku malaikat, mengaku Tuhan. Bu, sampai di mana tadi? Jangan ada keraguan umat Islam. Ibu apa yang hadir saat ini harus ajak,
harus yakin rehna Muhammad teh bener-bener Rasul Allah. Di Al-Quran mah itu kata Muhammad ada di dalam surat tadi, Muhammadur Rasulullah. Kalau dalam ayat lain ismuhu Ahmad, ismuhu Ahmad, namanya Nabi di akhir zaman adalah Ahmad. Jadi nama bagus itu dalam Islam buat lelaki harus mengandung arti terpuji. Muhammad, Mahmud, Ahmad, Ahmed, Hamid, Hamdan, tapi tidak pakai ATT gitu. Muhammad, Mahmud, Ahmad, Ahmed, Hamid, Hamdan, tidak pakai ATT. Kalau ATT mah penyanyi dangdut. Sampai di mana, Bu? Kalau nama perempuan yang bagus di zaman Nabi sampai di akhirat nanti, maaf ini awali dengan ti, akhiri dengan tak marbutoh. Siti Khadijah, Siti Aisyah, Siti Masitoh. Tuh, ada 10 wanita yang dijamin masuk surga tanpa hisab, punya tiket super khusus, tidak dihisab, dijamin surga. Kelas PV, semua namanya pakai Siti dan pakai tamar buto. Siti Fatimah, Siti Maisaroh, Siti Nurhalis, Siti Badriah. Itu nama bagus. Nah, kalau ibu namanya sudah terlanjur tidak pakai Siti, ya sudah, jangan menangis. Pulang dari pengajian hayo kasalaki kunaon cerik hayang make Siti. Karunya atuh kalau semua ngadadak make Siti, ada si Tuti make Siti jadi Siti Tuti. Panten nyambung. Piraku pakai tamar buto Siti Tuti Yang namanya Tuti mah karunya dipanggil ibu Butut, dipanggil Neng Tut, dipanggil Ece Cetut, dipanggil Bibi Bitut. Mana Tuti kan baik buah. Karena manggil Bu Tuti mah kudu lengkap. Tong disingkat-singkatnya begitu ya Bu Tuti. Sampai di mana Bu Tuti? Ini ngaji jam sekian, tengah dalil wae bahaya ya. Lanjut. Lalu Allah lanjutkan, setelah manusia diminta untuk tidak ada keraguan terhadap kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di sini Allah baru merinci walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, dan orang-orang yang bersamanya. Bu, kalau di Quran ada kata hu, iyahuma hum, iyahuma hunna, anta antuma antum, anana nu, itu kata domir, kata ganti. Ibu pernah belajar itu? Pernah. Ya, itu zaman baheula. Lamun umur sekarang belajar ilmu nahwu mah bahaya. Pabelit ieu na tos pabelit pikiranna. Pabelit jeung hutang, jeung incu, pakepuk. Apa Indonesianya pakepuk? Pabelit. Yeuh. Orang-orang yang bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cirinya ada 5. Cirinya ada 5 nih. Jadi kalau ibu, bapak ingin disebut umat Nabi, milikilah 5 ciri. Miliki 5 ciri. Kalau ingin memperoleh saf Nabi,
ingin bersama dalam barisan Nabi di akhirat, milikilah 5 ciri. Ciri pertama, umat Nabi Muhammad itu asyidda alal kufar. Ulangi Bu, asyidda alal kufar. Paham Bu? Ente. Asyidda teh keras. Asyidda teh keras. Ibu pernah dengar kalimat azabun syadid? Azabun syadid. Siksa yang keras, ajab yang keras, sadidun. Allahu Akbar. Jadi ciri pertama umat Nabi itu asyidda alal kufar, keras terhadap orang-orang kafir. Siapa kufar di sini? Bu, kufar di dieu teh kufur sadalana, kufur lisani, kufur qalbi, kufur amali. Tuh. Siapa mereka? Orang-orang di luar Islam. Ta eta teh kufar Bu. Dari akar kata kafaro. Kafaro yakfuru kufron. Ingkar kufur. Ari dina ieu ayat mah Allah ngagunakeun kalimat kufar. Kufar. Ini kalau dalam kaidah ilmu tata bahasa Arab, kufar itu termasuk isi mubalaghah. Naon hartina? Sangat kafir. Sangat kafir. Jadi tidak semua orang kafir itu harus ditindak tegas oleh umat Nabi. Da orang Islam ge aya nu kafir. Ada orang Islam tidak pernah sholat, kufur teh, kufur teh, punya rezeki banyak, duit seueur tara zakat, kufur teh, kufur. Ramadan kudu nama saum, ieu mah teu saum, kufur teh, kufur. Eta orang Islam kufur, tapi kufurnya Bu, kufur amali, kufur amali. Kufur perbuatan. Nah kalau orang kufar mah ucapannya kufur, hatinya kufur, perbuatannya makanya make kalimat kufar. Ya lamun di pesantren mah pasti tunuh dia. Makanya abdi make bahasa bebas we, ngaragancang ngarti. Arek ngarti mangga, teu ngarti kudu. Sampai di mana bete? Bedanya kafir dengan kufar, ibu harus paham. Nanti ibu kan baca di rumah surat Al-Fatah ayat ke-29 tentang identitas, tentang ciri-ciri umat Nabi. Pertama, asyidda alal kufar, tegas kepada orang naon kufar teh? Cek ustad mah kufar teh teu sami jeung kafir. Sebab orang Islamnya aya nu kafir. Kafirna hanya selevel kufur amali. Teu salat kufur amali. Ramadan teu saum kufur amali. Semuhun ta ari kufar mah kufur semuanya. Ucapannya kufur, akidahnya kufur, amalana makana digunakan kufar. Kade saya maaf ini dongeng cerita ya. Saya pernah datang di hajatan pernikahan, itu pengusaha muda, artosna seueur. Makanan nage,
abdi mangges melongungkul geus wareg. Saya kebetulan tergolong undangan VIP. Walaupun ustaz tapi alhamdulillah rezekina menang VIP abdi teh. Masuk ke ruangan hotel itu, Bu, Allahu Akbar. Ada perempuan pakai baju bulu ketek heheotan. Bulu ketek heheotan. Bukan cuma bulu ketek heheotan saja. Punten pisan, punten. Eta make bajunya itu dadanya hampir 70% nampak jelas. Saya sampai istighfar jeung hamdalah. Karena sanjang jeung pun bojo kuring teh jeung bojo teh geus kieu itu. Kade panon. Panon mah teu kade. Da panon mah gerakanna elastis. Nganari ustad mah ningal kitu teh dalam rangka mencari bahan dakwah. Sumuhun kuring teh bisa ngadongeng kieu lamun teu ningali. Insyaallah ku Allah dimaklum. Pan aya dalil kieu, Bu. Najra'atul ulalaka wasaniyata alaika. Pandangan pertama milikmu, pandangan berikutnya sudah terpengaruh setan. Jadi Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, walhamdulillah. Cepat berbalik. Dikinten abingan saurang, Bu. Pandi yang diundang teh lintas agama, orang-orang Cina, nusa kitu bara rodas, beh. Cek abdi teh mah tong lila-lila di diem tong, udah balik. Lieur bapana lieur itu lieur. Panari perempuan malingali dahareun teu keheula atuh keheula. Iya yang nyobian ieu tungtungan nya sok atuh mama manengan dahareun bapa marek calik. Tapi calik-calik panon jalan. Eta teh Yahudi nu kitu teh mempropagandakan dengan perilaku ini cara berpakaian modern, ini pakaian yang super modern. Mereka memberi contoh keren, wah update. Orang yang punya iman model ibu pasti malu. Sok ibu datang ke majelis taklim Al-Amanah sekarang, make you can see sok nu lieur tah. Lamun ayeuna aya nu kitu diuk di dia diusir ku MC. Semohon al haya'u minal iman. Malu itu bagian dari ketika seorang wanita sudah tidak lagi punya rasa malu memperlihatkan aurat dirinya, sudah dipastikan imannya sudah hilang. Apalagi kalau ada yang tipe-tipe perempuan, kalau sudah pakai baju yang memamerkan aurat, dipelong maceh. Tahu maceh? Apa Indonesianya maceh? Menjadi-jadi. Ini sudah menjadi kendaraan syaiton. Kendaraan Jadi lamun aya awewe make baju seperti peragawati, bukan saya lihat, Bu, di video itu, peragawati memamerkan baju modern, tapi masya Allah, sudah seperti patung nu gitu mah, tidak pakai jeroan, ganti baju dalam waktu cepat, dan bangga itu dilihat orang. Ini disebut kendaraan habailus syaiton. Perempuan yang sudah tidak lagi punya rasa malu, bahkan cenderung bangga dengan auratnya dipamer-pamer, dia adalah kendaraan setan. Ibu suka ke Ibu sudah ke Pangandaran? Kalau ibu ke Pangandaran suka ke pantai? Di pantai suka main air laut?
Make air, make naon, make kalau teh make baju naon. Tetap menutup aurat. Entong hulu ditutup jilbab, ari handap dah. Pan ayeuna loba nu kitu teh. Ya Allah, hanya untuk kepentingan dunia, konten-konten anak-anak perempuan sekarang. Apakah ini orang Islam atau bukan, sulit sekarang mau untuk mengidentifikasi. Joget-joget, legging tapi kepalanya pakai hijab. Itu senam, pakai legging super ketat. Konten cari dunia, ngaruksak Islam. Lanjut, hirup kene. Tau siap maut aja. Irap siapna. Tiba heula teu siap-siap. Insyaallah naon. Pokokna mah ayeuna mah ngeureuy, siapkeun bekal. Berani mati tetap mati, takut mati tetap mati. Ini mah ngeureuy. Ngereyeuh seperti ibu menghadapi suami ibu, kereyeuh. Lebih kurangnya tampi kereyeuh. Jangan ikut-ikutan gaya artis, teu cocok seetik. Pulangkan aku ke rumah orang tuaku, pulangkan aku ke rumah orang tuaku. Hari artis mah wani kikituan, gugat cerai teh. Dia sudah punya basic yang kuat, ekonominya kuat, popularitasnya ada. Cerai dari salaki geus loba nungguan. Ibu sok ibu gugat cerai saha nu ngadaguan. Leres teh Bu. Ibu gugat cerai ka salaki saha nu ngadaguan ibu saha? Yo. Ada seorang ibu ngeluh ke saya sudah jenuh sama suami saya. Kira-kira apa sikap yang harus saya lakukan? Saya hanya katakan sabar, istiqomah, ngadoa. Ibu sudah punya cucu, enggak setengah gugu nafsu. Itu ngawe adek itu deui. Lain teu ngarti. Geus bosen cenah. Hoyong kanu soleh. Allah. Lanjut ya. Sampai di mana tadi? Asyida kepada orang-orang di apa yang dimaksud tegas keras kepada orang di luar Islam di sini? Ciri sebagai identitas umat Nabi. Nah, di sini sudah masuk nih. Maksudnya, Ibu harus tegas punya prinsip kepada orang di luar Islam ketika berinteraksi dengan mereka. Kalau sudah berhubungan dengan akidah, keyakinan. Kalau sudah berhubungan dengan ibadah, hati-hati itu. Akidah, ibadah, fikih, tilu itu. Kudu hati-hati. Tidak boleh kerjasama. Kalau wilayah muamalah, jadi kalau kita berinteraksi dengan orang di luar Islam, akidah, fikih, ibadah, kada istiqomah, tidak boleh kerja sama. Kalau muamalah, tahu Bu, muamalah tahu, hidup bermasyarakat. Hidup bergaul bersama dalam kehidupan masyarakat boleh. Bertetangga dengan orang di luar Islam boleh Bu. Berbisnis dengan orang di luar Islam boleh Bu. Mencari ilmu di tempat pendidikan orang di luar Islam boleh. Itu muamalah. Kade ibu meser endo ke si engko kengeng. Ibu jalan-jalan ke Inggris boleh. Boleh, itu muamalah. Tapi kalau sudah akidah, ibadah, syariah, ibu tidak boleh kerjasama. Model ibadah nih, itu yang disebut asyidah nih ya.
Asyidah di keras, tegas, istiqomah maksudnya. Orang Islam tidak boleh ikut-ikutan ritual ibadah orang di luar Islam. Lakum kum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Orang Islam yang sejati, orang Islam yang paham agama, tidak boleh mengintervensi keyakinan ibadah agama di luar Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin, bukan waliyadin. Waliyadin. Seperti tinggal Al-Quran. Tidak ada lakum dinukum waliyadin, tidak ada. Waliyadin, sok lihat di Quran. Tidak ada waliyadin. Suhun. Nih, surat pertama apa? Alfa. Yang surat kedua Alba. Surat ketiga. Surat ketiga. Surat ketiga Ali Imran. Bukan Ali Imran. Saking ku enakna make al, kabeh make al. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran. Padahal mah Al Imran. Keluarganya Pak Imran. Iya, Ali teh keluarga. Imran teh nama orang soleh. Lanjut. Sok bari dileut. Makana mekel ngaji teh yang disuguhan wae. Oh, di mati kapungkur disuguhan teh cai herang wae. Padahal cai jeruk ke beuki. Ustaz, cai herang teh sehat. Sumuhun cai herang teh sehat. Tapi jangan lupa cai jeruk leuwih sehat. Ai cai jeruk mah pugu-pugu aya vitamin C. Cai herang mah cai mengandung vitamin B ser. Ya, kalau ibu punya teman yang tidak seagama, suka ngirim makanan di waktu mereka merayakan hari agamanya, ibu telepon, jeng, mau ngajeng nih tadi jelema. Gini, terima kasih atas segala perhatian dan kepedulian kamu. Tapi kamu harus tahu, agama saya melarang saya memakan apapun kiriman dari kamu yang ada hubungannya dengan ibadah agamamu. Nah, sekarang bagaimana kalau di gosen sudah diterima, sudah di tangan? Begitu ya Bu ya? Pan si ibu tadi nanya anak itu. Geus we katugang dosen kieu sepasihan nu benar-benar memerlukan itu. Biar Allah nanti yang menilai. Kalau ibu yang tahu tidak boleh, yang tidak tahu mah tidak apa-apa. Itu. Biar aku diberi ka ucing. Warak ucingna. Ya utah we ucing teh. Lanjut. Yang kedua. Jadi yang pertama itu tidak boleh ikut-ikutan ritual agama di luar termasuk mengucapkan selamat hari lebaran mereka. Bagaimana Ustaz kalau menyanyikan lagu mereka? Ya, lamun orang ker marende budak pas betulan ada lagu gituan entok nih Bu. Entong nyanyi nu kitu, masih banyak lagu keur beremkeun budak mah. Ya Bu ya. Jadi hindari ada hubungan-hubungan dengan ritual agama mereka, hindari. Yang kedua, asyidda alal kufar, orang Islam tidak boleh mengikat pernikahan dengan mereka. Nah ini tidak boleh terjadi pernikahan beda agama. Masih ada waktu kan? Bu, hirup kene Bu.
ya kudu diayun, yang ngaji jam segitu diayun. Tidak boleh mengikat pernikahan dengan mau laki-lakinya, mau perempuannya, orang Islam tidak boleh mengikat pernikahan dengan mereka. Dalilnya mana dalilnya? Surat Al-Baqarah ayat 221. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairam min musyrikati walau a'jabatkum. Tuh, di ujung ayat itu ada penjelasan begini, ulaika yad'una ilar, mereka menikahi anak-anakmu dalam rangka mengajak menuju ke neraka. Surat Al-Baqarah ayat 221. Al-Baqarah 221 tentang haramnya orang Islam mengikat pernikahan dengan orang di luar Islam. Arek nau nikah beda agama, masih banyak orang Islam nu Arabus. Orang-orang Islam masih ernu gadis. Dari artis tingkat nasional saja kebanyakan yang cantik orang Islam. Lanjut Bu. Yang kedua, ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruhamau bainahum, saling sayang menyayangi sesama muslim. Saling sayang menyayangi sesama muslim. Ciri ketiga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tarohum rukaan. Kamu lihat mereka ruku dan bimakna apa Bu? Salat. Ruku dan sujudnya salat. Itu ciri umat yang ketiga. Jadi kalau ada orang ngaku Islam tara salat, berarti tidak layak disebut umat Nabi. Ciri keempat, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Seorang pengikut umat Nabi Muhammad memiliki semangat untuk mencari nafkah. Semangat mencari nafkah. Niatna ibadah ke Allah. Ciri yang kelima, nah ini ciri yang terakhir nih. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Di wajah umat Nabi ada tanda-tanda bekas sujud. Ada tanda-tanda bekas naon maksudna Bu? Tanda-tanda bekas sujud Bu? Bukan di keningnya ada tanda hitam. Menghitamkan kening mah gampang. Gosok-gosok di karpet 2 jam. Lamun teu hideung kene dagorkeun. Yang disebut simahum fi wujuhihim min asari sujud itu bi kasratil ibadah. Dia itu banyak taat ibadah kepada Allah. Yang mengakibatkan orang yang banyak ibadah kepada Allah hatinya tenang. Hati yang tenang akan terpancar di wajahnya ketenangan optimisme, ceria. Tidak ada istilah depresi, tidak ada istilah stres. Umat Nabi selalu bahagia, optimis. Itu ciri kelima. Ada ulama yang mengatakan banyak solat malam, tahajud, sakieu. 2 pertanyaan dulu, silakan. Ibu di belakang. Ya nanti ya Bu ya sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, izin bertanya. Berkenaan dengan ritual orang di luar Islam ya. Saya suka menyaksikan gongsi paca itu kayak barongsai. Saya suka menonton dan menikmatinya gitu. Gimana Ustadz? Segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kurang lebih barongsai itu seperti
apa itu ronggeng mau kalau di Subang teh Bu naon? Sisingaan. Lamun ibu lalajo sisingaan sama dengan lalajo barongsai. Itu sudah di luar konteks ritual. Tapi kalau lalajona di tempat ibadah mereka, lalu itu menurut mereka adalah bagian kelengkapan ibadah, haram. Kalau barongsaina dilepas ke alun-alun, kan baik ibu lalajo. Tapi ibu menikmati, puring maliur. Bunda, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kajian kita sudah berakhir dengan sangat luar biasa. Boleh ditutup dengan doa oleh Pak Ustadz? Mangga Pak Ustadz. Ibu, Bapak, mari kita akhiri pertemuan ini dengan doa. Semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan dan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ya mujibas sa'ilin, jadikanlah pertemuan kami saat ini menjadi bagian ibadah kami kehadirat-Mu. Ya Allah, kuatkan iman Islam kami, bimbing kami senantiasa di jalan-Mu yang lurus. Jangan Engkau gelincirkan iman dan akidah kami. Ya Allah, jika datang saat pertemuan kami, mudahkanlah sakaratul maut kami. Hantarkan kami untuk bisa menggapai kematian yang husnul khotimah, kematian yang penuh ridho dan kasih sayang-Mu. Jadikan anak keturunan kami ya Allah menjadi hamba-hamba-Mu yang soleh dan solehah, agar mereka bisa menjadi penolong kami di dunia dan di akhirat. Rabbana la tujigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.